Assalamualaikum dari semua. Semoga selalu diridhoi Allah dan tetap semangat untuk melanjutkan pembelajaran bahasa Arabnya sambil menyiapkan pencaharian Lailatul Qadar ya. Namun sebelumnya, jika dari semua merasakan channel ini bermanfaat untuk disebarluaskan, maka jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share MUA Madrasah Umi Amaliyah YouTube channel ya. Nah, dari semua tahap perkenalan khususnya tentang al-ismu atau kata benda telah hampir selesai dibahas. Dan jika kita telisik satu persatu, maka dari semua diharapkan telah memahami tahap perkenalan, bab isim atau kata benda, bahkan definisi, ciri-cirinya pun, dan sebagian bahasan, klasifikasi juga telah dibahas. Bagi yang baru bergabung di channel ini, silahkan dilihat deskripsinya ya. Nah, pada video kali ini, Umi akan membagi tentang klasifikasi isim berdasarkan kategori umum atau khusus. Nah, klasifikasi isim berdasarkan umum atau khususnya, isim atau kata benda terbagi dua, yaitu nakiroh umum dan ma'rifah khusus. Dari semua, untuk nakiroh atau umum, hanya ada ciri umum yaitu diakhiri tanwin, yang artinya tidak diawali al, serta bukan ma'rifah. Contoh, muslimun, narin, sabilan. Lantas, ma'rifah itu apa? Dari semua, perhatikan baik-baik di sini. Ma'rifah itu hanya ada 7 macam. Selain 7 ini, berarti dia nakiro. Jadi, dari semua ingat dan hafalkan 7 macam ma'rifah ini ya. 1. Diawali al, contoh as-sabila. 2. Diawali harfu nida. Harfu nida contohnya ya. Contoh di sini ya Rasulullahi. Yang ketiga isim alam, seperti nama orang, nama negeri, tempat, dan seterusnya. Keempat isim isyarah atau kata tunjuk. Contoh tilka, zalika. Yang kelima isim mausul atau kata sambung. Contoh alladzi, alladzina. Yang keenam isim domir atau kata ganti. Contoh huwa, artinya dia laki-laki jumlahnya 1. Hiya, dia perempuan jumlahnya 1. 7. Isim yang dimudhofkan terhadap ma'rifah. Artinya ma'rifah sebagai mudhof ilaih. Ingat, ada mudhof berarti ada mudhof ilaih. Contoh, ya Rasulullahi. Nah, ya harfu nida, Rasulah di sini dia adalah mudhof, Allahi mudhof ilaih. Allahi di sini adalah ma'rifah. Termasuk nomor 3, ya kan? Dan juga nomor 1 diawali al. Nah, berarti gabungan ya, Rasulullahi di sini adalah ma'rifah. Untuk isim alam, isim isyarah, isim mausul, dan isim domir, Umi akan membahas detail pada video berikutnya. Nah, dari semua yang baik, mari kita lanjutkan kajian kita dalam Quran surah Al-Qadr ayat 1 sampai 5. Nah, sesuai dengan bahasan kita kali ini, yang Umi beri warna ungu itu adalah nakiroh atau umum. Ya, kita lihat di sini nakiroh khairun, ya. Kemudian salamun adalah nakiroh. Nah, selain itu, ya, dari semua harus mengingat
ketika nakiroh digabung dengan nakiroh dalam konsep mudhof ilaih, maka gabungan ini menjadi nakiroh. Nah, kita lihat di sini bahwa min adalah harfu jarrin, huruf untuk mengkasrohkan. Makanya di sini dibaca alfi. Alfi adalah mudhof, syahrin mudhof ilaih. Maka alfi syahrin adalah nakiroh atau umum. Kemudian di ayat berikutnya min kulli amrin. Min harfu jarrin, huruf untuk mengkasroh. Maka di sini dibaca kulli. Kulli adalah mudhof. Amrin mudhof ilaih, maka gabungan kulli amrin di sini adalah nakiroh. Sekarang mari kita cari isim ma'rifahnya ya dari Quran surah Al-Qadr ayat 1, 2, 3, 4 dan 5. Umi memberikan warna biru sebagai ma'rifah. Dan perhatikan ya, di sini adalah isim domir. Ya, ayat kedua ini adalah ma'rifah isim domir. Ini Al-Qadr, ini adalah ma'rifah karena diawali al. Juga Al-Qadri di ayat kedua diawali al, maka dia adalah ma'rifah. Kemudian ayat ketiga Al-Qadri juga diawali al, berarti dia ma'rifah. Ayat keempat Al-malaikatu diawali al, berarti dia ma'rifah. Ar-ruhu dia diawali al, berarti dia ma'rifah. Kemudian ha di sini adalah isim domir, fi adalah harfu jarrin ya untuk mengkasroh, ba juga harfu jarrin untuk mengkasroh. Kemudian pada ayat kelima dia adalah al-fajri, ini juga ma'rifah karena diawali dengan al, dan hiya di sini adalah ma'rifah karena dia adalah isim domir atau kata ganti. Dan ingat dari semua ya, jika nakiroh digabung dengan ma'rifah, ya berbeda dengan yang tadi. Nakiroh digabung dengan ma'rifah, di mana nakiroh adalah mudhof, ya, ma'rifah mudhof ilaih, maka gabungan ini menjadi ma'rifah. Ya, berarti kita bisa lihat di ayat 1 fi lailatil qadri. Fi adalah harfu jarrin, maka dibaca lailati. Ya, dia adalah mudhof, al-qadri mudhof ilaih. Berarti lailatul qadri di sini adalah ma'rifah. Ya. Ayat kedua juga sama, lailatul qadri. Ya. Lailatu mudhof, al-qadri mudhof ilaih. Gabungan lailatul qadri di sini berarti dia adalah ma'rifah. Ayat ketiga lailatul qadri sama. Ayat keempat bi'izni rabbihim. Kita lihat ba di sini harfu jarrin. Makanya dibaca izni. Izni ini adalah mudhof. Ya. Karena mudhof pasti ada mudhof ilaihnya. Maka di sini mudhof ilaihnya adalah robbi. Lantas ya, robbi di sini adalah mudhof. Nah, mudhof ilaihnya mana? Nih, him. Him di sini adalah ma'rifah. Ma'rifah yang masuk ke domir atau kata ganti. Sehingga gabungan izni rabbihim ya, izni rabbihim adalah ma'rifah. Ya, izin Tuhan mereka. Izin Rob mereka. Ya. Sama juga dengan ayat kelima. Hatta matla'il fajri. Hatta harfu jarrin, maka di sini dibaca kasroh, mapla'i, dan dia adalah mudhof. Mudhof pasti punya mudhof ilaihnya adalah al-fajri, maka di sini mapla'il fajri adalah ma'rifah. Jadi lailatul qadri itu adalah ma'rifah atau khusus, hanya ada di dalam bulan suci Ramadan. Jadi, sekarang mari
mempersiapkan diri kita semua agar dapat berjumpa dengan Lailatul Qadar tersebut di 10 hari terakhir Ramadan kita kali ini ya dari semua. Amin, semoga kita bertemu. Nah, Umi tuliskan rangkuman pembelajaran kita tentang makrifah dalam Quran Surah Al-Qadr agar dari semua tidak bingung. Nah, makrifah ada 7 macam. Ya. Kemudian kita lihat di sini tidak semua ya terisi ya. Berdasarkan apa yang kita kaji tadi. Nah, kalau di awali al kita menemukan kata-kata ini. Kemudian isim domir ini ya. Kemudian yang nomor 7 juga kita temukan. Oleh sebab itu, dari semua dapat memperkaya pengetahuan makrifah atau khusus dalam ayat Al-Quran yang lain ya. Jika ada yang ingin didiskusikan, silahkan tinggalkan komen. Nah, klasifikasi isim kategori pertama berdasarkan jenis, kategori kedua jumlah banyaknya, dan yang ketiga umum atau khusus juga telah dibahas. Untuk klasifikasi yang lain, tunggu video berikutnya ya. Akhirnya, Umi ucapkan jazakumullah bil khair telah menyaksikan video ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita dapat berjumpa dengan Lailatul Qadar pada Ramadan kita kali ini serta semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi semuanya ya. Amin ya Allah. Dan jangan lupa dari semua untuk like, subscribe, komen dan share Muah Madrasah Umi Amaliyah YouTube channel ya. Jika dari semua merasakan manfaat pembelajaran dari Muah channel ini. Ilaliko, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.